Halo sahabat Mang Excel, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas bagaimana menentukan interval kelas, panjang kelas, banyak kelas, dan rentang kelas. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data interval kelas dan distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan penyusunan suatu data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar dan membaginya dalam beberapa kelas atau disusun berdasarkan kelompok-kelompok atau kategori tertentu. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Statistik dengan Excel emang asyik. Pertama kita mencari nilai log n ya. Di pertemuan sebelumnya kita tahu n atau responden adalah 32. Di sini saya buat tabel dulu untuk mengetahui nilai dari log n ya. Saya buat di sini ada 3 kolom yang penting ya. Kolom untuk mengetahui nilai n, sementara kolom satunya untuk nilai round. Di sini cukup ketik saja log, kemudian arahkan kepada angka yang dituju ya, lalu enter. Sama seperti yang di bawah ini, ketik log kemudian arahkan ke B4. Oke, untuk round di sini maksudnya supaya pada saat kita menggabungkan antara tulisan dengan kata-kata dia tidak berubah ya, tidak ada digit panjang, cukup 3 saja. Jadi informasinya akan dijelaskan bahwa nilai digitnya hanya tampil 3. Kalau di sini kan tampilnya banyak ya, 2,400 sekian. Kalau untuk yang ada basisnya cukup kita blok yang dituju angka dan basis, kemudian yang titik 2 nya kita ganti menjadi titik koma. Oke. Nah, jika di komputer Anda gagal, cukup ganti dengan koma saja. Lalu kita tarik hasilnya supaya tampil nilai lognya. Nah, ini adalah singkat atau memperpendek jumlah desimal ya. 3 di belakang itu adalah desimalnya berjumlah 3. Contoh misalnya kita ubah di sini 32, maka nanti dia akan tampil seperti ini. Berarti nilai log dari 32 adalah 1,505. Oke, jadi cukup mudah sekali. Kalau kita rubah misalnya 150, dia menjadi berubah juga nilai lognya. Oke, cukup bisa dipahami. Kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menentukan nilai dari kelas ya. Kita ingin mengetahui kelas interval, frekuensi, dan frekuensi relatif. Di sini kita langkah pertama adalah tentukan skor terbesar dari X. Di sini kita menggunakan max. Jadi kita lihat skornya dari nilai n. Di sini kita tinggal tambahkan max, kemudian kita blok skor ya dari n5 sampai n36. Kemudian yang di bawahnya nilai min atau minimal ya, nilai minimal. Kalau sudah dapat, maka kita bisa langsung ke langkah berikutnya, yaitu langkah menentukan rentang kelas ya, atau R ya. Maka rentang kelas bisa diketahui dengan memberikan nilai, yaitu skor maksimal itu dikurangi dengan skor minimal ya. Di sini akan kita lihat rumusnya seperti ini ya. Ya, nilai maksimal dikurangi nilai minimal itu adalah rentang. Kita sudah dapatkan rentangnya adalah 12. Oke, lanjut ke langkah berikutnya, menentukan banyak kelas. Kalau nilai rentang sudah kita ketahui, kita bisa melanjutkan langkah berikutnya, yaitu menentukan banyaknya kelas. Di sini rumusnya adalah banyak kelas 1 ditambah 3,3 dikali log n ya. Ini rumus Sturgis ya. Sementara log n kita adalah 32. Ini kita hapus dulu, ini bukan otomatis ya, bukan rumus, kita delete. Oke, supaya lebih mudah dipahami, kita coba saja. Kita sudah mempelajari bagaimana mencari log. Nah, di sini kita sudah tahu n-nya adalah 32. Oke, maka kita ketik di sini sama dengan log, kemudian arahkan ke jumlah responden ya. Di sini jumlah responden adanya di max ya, 32. Di pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan itu. Lalu kita beri nilai absolut ya.
supaya terkunci ya, dengan menambahkan dolar di depan dan di belakang sel atau alamat sel. Atau kalau menggunakan keyboard cukup tekan F4 saja. Nah, di sini kita akan membuat nilai dengan mengetik secara manual, karena ini tidak bisa dikalkulasi jika menggunakan log. Jadi kita ketik secara manual untuk nilai log yang akan kita jumlahkan. Dijumlahkan dengan apa? Dengan rumus yang sudah kita tentukan sebelumnya, yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log. Berarti kita akan menambahkan nilai 3,3 nya dulu ya. Kita buat di sini 3,3. Oke. Setelah itu kita akan tahu dari rumus yang di atas dengan menggunakan rumus baru, yaitu mengikuti rumus Sturges ya. Di sini sama dengan 1 ditambah ya. Kemudian kita buat buka kurung, lalu 3,3 kita kali ya dengan bintang, kemudian kita arahkan ke log, lalu klik yes ya. Di sini kita sudah tahu bahwa nilai BK-nya atau banyak kelas itu adalah 5,96. Karena ini lebih dari 5,5, maka dia menjadi 5,5 menjadi 6 ya. Kita letakkan di sini nilainya. Silakan Anda ketikkan saja, lalu arahkan, kemudian beri nilai absolut jika diperlukan, lalu tekan enter. Oke, maka nilai otomatisnya menjadi 6 ya, nilai maksimal. Caranya ya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya menggunakan round, tapi roundnya round max. Kita sudah tahu ya bahwa nilai banyak kelasnya adalah 6, maka di sini kita akan buat 6 kelas. Oke, sudah diketahui 6 kelas. Supaya lebih jelas akan saya buatkan formulanya di sini hanya sebagai penjelasan saja. 1 ditambah 3,3. Jadi kalau ingin menambahkan kata-kata atau penjelasan, Anda cukup memberikan tanda titik 2 di depan dan di belakang penjelasan, maka dia menjadi seperti ini. Lalu untuk yang ini kita tambahkan round ya, round, kemudian arahkan ke log, hasil log, kemudian enter atau kita tambah 3, tujuannya untuk memberi nilai desimal, cukup 3 saja. Oke, kita atur. Nah, ini sudah jadi ya. Oke, menentukan panjang kelas kita sudah tahu tadi nilai BK nya adalah 6, berarti kita akan mencari panjang kelasnya ya. Nah, ini rumusnya adalah rentang itu dibagi dengan BK ya. Jadi kita tahu rentangnya 12, kemudian BK nya adalah 6, berarti 12 dibagi 6 itu rumusnya. Oke, supaya lebih jelas saya berikan warna saja di sini ya. Yang 12 itu ini maksudnya, kemudian yang 6 itu adalah BK, yaitu banyaknya kelas. Kita kasih warna supaya sama ya. Nah, di sini kita jadi tahu bahwa I atau panjang kelas adalah 2 karena 12 dibagi 6 ya menjadi 2. Nah, kalau sudah sampai sini kita akan lebih mudah lagi untuk membuat kelas interval. Caranya seperti apa? Kita lihat. Kita beri warna dulu supaya lebih jelas. Warnanya seperti ini. Kita cari warna terang, kemudian di sini kita beri warna terang. Dari mana asalnya ya? Supaya lebih tahu, kita beri warna saja. Oke. Kita cari warna misalnya 76, ini adalah skor minimal, berarti dia menjadi kelas interval pertama, yaitu angka 76, nilai terendahnya. Kita letakkan di sini, kita beri rumus yaitu sama dengan, kemudian arahkan ke skor minimal ya. Kalau sudah, kita baru lanjut ke skor berikutnya, yaitu dia berselisih berapa.
selisihnya adalah 2 ya. Dari mana? Dari 76 itu ditambah dengan panjang kelas ya, I. Kita arahkan, kemudian kita beri nilai absolut, lalu enter. Sedangkan di kelas interval berikutnya kita menambahkan saja dari 78, berarti kan ditambah 1 ya, supaya jadi 79. Kita arahkan saja, kemudian klik enter, tapi tidak perlu diberi absolut, kecuali yang di sebelah sini kita beri absolut karena dia akan mengarah pada panjangnya kelas. Nah, setelah itu baru kita tarik semua hasilnya. Ini sebetulnya sudah ada. Tujuan saya untuk mempermudah Anda memahami ini. Oke, lanjut ke langkah yang keenam, menentukan frekuensi. Kalau sudah bisa diketahui nilai kelas interval, kita bisa mengetahui frekuensi. Oke. Baik dari sisi jumlah frekuensi maupun frekuensi relatif, kita menggunakan rumus ini ya, frekuensi ya. Ini didapat dari mana? Kita bisa tahu dari warna ya, biru dan hijau. Saya coba di sini, saya buang tanda kutip, maka di sini warna biru dari total score, kemudian warna hijau itu dari nilai yang ada di sini ya, mulai dari 78 sampai nilai akhir yaitu 6 kelas. Nah, caranya ini tidak bisa langsung enter ya, kita gunakan metode yang lain ya, karena kalau tidak begitu tidak bisa ya, jadi error. Kita blok lalu tekan Ctrl Shift Enter ya, kita blok dulu baru tekan Ctrl Shift Enter. Kita copy rumusnya, atau Anda bisa ketik rumusnya, kemudian beri nilai absolut, lalu kita blok di frekuensi. Kemudian di sini sebetulnya sudah ada. Saya coba ulang supaya Anda lebih memahami. Kita paste, kemudian Ctrl Shift lalu Enter. Kalau tidak begitu dia akan error dan Excel Anda tidak bisa ditutup. Nah, ini hasilnya sudah bisa diketahui. Tinggal kita menjumlahkan saja rumusnya ya, seperti biasa kita tahu yaitu sum. Ya, di sini rumusnya sum. Nah, untuk yang frekuensi relatif kita akan membagi dari kelas interval itu frekuensi dibagi jumlah total responden ya. Ini kan frekuensinya 12 nih. Nah, ini totalnya 32 responden ya. Kita akan saya beri penjelasan dulu supaya ini warnanya hijau supaya lebih bisa dipahami secara detail. Di sini kita lihat T7 itu adalah angka frekuensi yaitu 12, kemudian dibagi. Nah, dibaginya adalah 32. Jadi rumusnya seperti itu ya. Rumusnya 12 dibagi 32 dikali 100%. Jangan lupa menambahkan 100%. Jadi seperti itu ya. Ya, seperti ini supaya lebih jelas. Kalau sudah, Anda tinggal tekan enter ya. Jadi angka 32-nya harus diberi absolut. Nah, ini adalah referensi absolut ya. Baru menjumlahkannya nanti menjadi skor 100%. Nah, jadi begitulah cara untuk mengetahui kelas interval, frekuensi, dan frekuensi relatifnya. Nah, ini cukup mudah dan bisa dipahami. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video tutorial dari saya. Saya akan selalu memberikan video tutorial untuk Anda setiap hari. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share jika video saya bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Salam sukses!